Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Akuntansi Perbankan Umum Syariah, kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai akuntansi transaksi mudharabah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Ayu Wulandari dengan NPM 1910100409, Alivia Kotronada 1910104093, Anissa Syaifa Pambarumni 1910104065, dan Wahyu Adi 1910104102. Pertama, mengenai konsep dasar transaksi mudharabah. Mudharabah sendiri berasal dari kata darab yang artinya memukul atau berjalan. Dalam artian, proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan sebuah usaha. Secara teknik, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama disebut sebagai sahibul ma'al, menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang terdapat dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Selanjutnya mengenai skema transaksi mudharabah. Dalam skema ini dijelaskan mekanisme yang dilakukan dalam transaksi mudharabah yang dilakukan di sektor perbankan syariah jika diasumsikan bahwa bank sebagai sahibul ma'al dan nasabah sebagai mudharib. Dapat diketahui bahwa 1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan secara tunai dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati secara bersama. Kedua, hasil pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara. Perhitungan dari pendapatan proyek, revenue sharing, perhitungan dari gross profit, net revenue sharing. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Ketiga, bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah. 5. Jika nasabah dicedera janji dengan sengaja, misal tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi. Adapun landasan fikih dan fatwa DSN tentang transaksi mudharabah, yang pertama berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, fatwa DSN tentang transaksi mudharabah. 1. Fatwa DSN nomor 7 DSN MUI ke-4 tahun 2000 tentang mudharabah atau qirot. 2. Fatwa DSN nomor 33 DSN MUI ke-9 tahun 2002 tentang obligasi syariah mudharabah. Ketiga, Fatwa DSN nomor 38 DSN MUI ke-10 tahun 2002 tentang sertifikat investasi mudharabah antar bank atau SIMA. Keempat, Fatwa DSN nomor 50 DSN MUI ke-3 tahun 2006 tentang mudharabah musyatarakah. Kelima, Fatwa DSN nomor 51 DSN MUI ke-3 tahun 2006 tentang mudharabah mustarakah asuransi syariah, dan lain sebagainya. Saya Anissa Syaifa akan melanjutkan materi tentang pengakuan dan pengukuran. Yang pertama ada kondisi entitas sebagai pemilik dana. Pengakuan dan pengukuran umumnya yang pertama, dana syirkah temporer yang disalurkan pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Yang kedua, pengukuran investasi mudharabah. Pertama, investasi dalam bentuk kas diukur sejumlah yang diberikan. Kedua, investasi dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset pada saat penyerahan. Ketiga, nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatat, maka diakui sebagai kerugian. Keempat, jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatat, diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad.
Lalu yang ketiga, jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka penurunan tersebut diakui sebagai kerugian yang mengurangi saldo investasi mudharabah. Lalu yang keempat, jika sebagian investasi mudharabah dalam bentuk kas maupun aset non-kas hilang setelah dimulainya usaha tanpa ada kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Yang kelima, kelalaian atas kesalahan pengelola dana diantaranya ditunjukkan oleh persyaratan dalam akad yang tidak terpenuhi. Yang keenam, jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo. Lalu ada pengakuan dan pengukuran penghasilan usaha. Yang pertama, jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan akuntansi, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Yang kedua, kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad berakhir, selisih antara satu investasi mudharabah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan yang kedua ada pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Lalu ada pengakuan dan pengukuran dalam kondisi entitas sebagai pengelola dana. Yang pertama, dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatat. Yang kedua, jika entitas menyalurkan dana syirkah temporer mutlakah yang diterima, maka entitas mengakui sebagai aset. Yang ketiga, jika entitas menyalurkan dana syirkah temporer muqoyadah yang diterima, maka entitas tidak mengakui sebagai aset. Yang keempat, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diumumkan dan belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban. Yang kelima, kerugian yang diakibatkan kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. Dalam entitas sebagai pengelola dana terdapat mudharabah mushtarakah. Jika entitas juga menyerahkan modal dalam mudharabah mushtarakah, maka penyaluran modal milik entitas diakui sebagai investasi mudharabah. Dalam mudharabah mushtarakah ini, pengelola dana menyertakan juga modalnya dalam investasi bersama. Pemilik modal mendapat bagian hasil usaha sesuai porsi modal yang disetorkan. Selanjutnya ada penyajian. Yang pertama, pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Yang kedua, pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan tetapi tidak terbatas pada yang pertama ada dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nominalnya untuk setiap jenis mudharabah. Lalu, bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan jatuh tempo namun belum diserahkan disajikan sebagai kewajiban. Lalu bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan namun belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan. Lalu selanjutnya ada pengungkapan. Yang pertama, pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas pada yang pertama, rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. Lalu ada penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan. Lalu ada pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101. Yang kedua, pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas pada yang pertama ada dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya. Lalu ada penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqoyadah. Selanjutnya, materi keempat, pedoman pencatatan dan pelaporan akuntansi transaksi mudharabah. Pengertiannya,
Mudharabah dalam PSAK 59 adalah akad kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana atau sohibul mal dan nasabah sebagai pengelola mudharib dengan nisbah pembagian hasil atau keuntungan maupun kerugian menurut kesepakatan di muka. Dalam penjelasan lebih lanjut, rukun dari mudharabah adalah yang pertama, ada pemilik modal dan pengelola atau pengusaha. Yang kedua, adanya modal. Yang ketiga, kerja atau objek usaha dan keuntungan, serta sigot atau ijab dan qabul. Selanjutnya, terdapat contoh jurnal-jurnal yang umumnya ditemui pada pencatatan transaksi mudharabah. Bisa dilihat dalam slide. Materi kelima, aplikasi akuntansi transaksi mudharabah. Yang pertama, kita akan membahas akuntansi pemilik dana atau sohibul mal. Ilustrasi 1. Pemberian modal dari sohibul mal kepada mudharib dalam bentuk modal kas atau tunai. Bank Syariah Iqtisaduna menerima permohonan pengajuan pembiayaan mudharabah dari PT GIT sebesar 1M dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak 2 Januari 2018 sampai 31 Desember 2020. Nisbah yang disepakati 40 untuk bank dan 60 untuk PT GIT dengan sistem bagi hasil. Tanggal 5 Januari, bank mencairkan pembiayaan tahap 1 sebesar 600 juta dan pada tanggal 5 Februari 2018 dilakukan pencairan tahap 2 sebesar 400 juta. Jurnal yang dibuat oleh bank diantaranya, yang pertama, pada tanggal 2 Januari atau tanggal disepakatinya pembiayaan mudharabah tersebut, yaitu ada debit kontra komitmen pembiayaan mudharabah sebesar 1M, lalu ada kredit kewajiban komitmen pembiayaan mudharabah sebesar 1M. Jurnal yang kedua pada tanggal 5 Januari 2018, debit pembiayaan mudharabah sebesar 600 juta, kredit rekening mudharib sebesar 600 juta. Lalu kita juga mendebit kewajiban komitmen pembiayaan mudharabah sebesar 600 juta, lalu mengkredit kontra komitmen pembiayaan mudharabah sebesar 600 juta. Lalu jurnal yang ketiga pada tanggal 5 Februari 2018, mendebit pembiayaan mudharabah sebesar 400 juta, lalu kredit rekening mudharib sebesar 400 juta, mendebit kewajiban komitmen pembiayaan mudharabah sebesar 400 juta, dan mengkredit kontra komitmen pembiayaan mudharabah sebesar 400 juta. Akuntansi pengelola dana atau mudharib. Lembaga Keuangan Syariah atau disingkat LKS merupakan pihak pengelola dana atau mudharib yang berkewajiban untuk mengemban amanah nasabah deposan atau sohibul mal dengan selalu memegang prinsip kehati-hatian dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana tersebut. Paragraf 25 PSHK 105 menjelaskan bahwa
Dana yang diterima dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pada akhir periode, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatat. Saya, Wahyu Adi, akan menjelaskan model perhitungan distribusi bagi hasil usaha oleh Lembaga Keuangan Syariah atau LKS. Perhitungan distribusi bagi hasil usaha yang dilakukan oleh LKS bisa mengacu pada ketentuan dasar yang diatur oleh DSN atau Dewan Syariah Nasional. Adapun fatwa yang berkaitan dengan akad transaksi syariah yang telah mengeluarkan fatwa nomor 15 DSN /MUI 9/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah dengan beberapa ketentuan antara lain: 1. Pada dasarnya, lembaga keuangan syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (revenue sharing) maupun bagi untung (profit sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra nasabahnya. Yang kedua, dilihat dari segi kemaslahatan al-asloh, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (revenue sharing). 3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad. Baik revenue sharing maupun profit sharing memiliki konsekuensi dalam perhitungan distribusi hasil usaha. Penggunaan revenue sharing relatif lebih mudah karena lembaga keuangan syariah hanya menghitung pendapatan yang diterima untuk kemudian hasilnya dibagikan kepada nasabah sesuai kontribusi dana masing-masing. Sedangkan penggunaan profit sharing akan lebih rumit mengingat LKS atau lembaga keuangan syariah perlu memperhitungkan pendapatan dan biaya-biaya yang digunakan untuk mengelola dana mudzabarah mutlaqoh. Perbedaan sistem bagi hasil usaha lembaga keuangan syariah atau LKS dapat dilihat pada gambar. Wiroso 2005 123 menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah di Indonesia, khususnya perbankan syariah, belum ada yang menjalankan prinsip profit sharing. Hal ini disebabkan karena kesulitan untuk menghitung beban-beban yang digunakan untuk pengelolaan dana mudzabaroh. Namun demikian, pendapat tersebut masih merupakan asumsi yang belum disadari temuan empiris. Dalam perhitungan distribusi hasil usaha bukanlah suatu yang mudah. Banyak faktor yang harus ditetapkan dalam bank syariah sebelum melakukan perhitungan distribusi hasil usaha. Wiroso 2005 90-98 menjelaskan faktor-faktor perhitungan distribusi hasil usaha perbankan syariah, antara lain: 1. Besaran kontribusi investasi adalah suatu jumlah atau persentase yang diputuskan oleh bank sebagai suatu landasan besarnya dana yang dapat diinvestasikan dari masing-masing investasi. Jika bank memutuskan bahwa dana untuk investasi adalah 80%, maka 20% digunakan untuk kepentingan likuiditas bank. Yang kedua, penentuan jenis sumber dana yang diikutsertakan dalam perhitungan distribusi hasil usaha. Penentuan jenis sumber dana ini merupakan unsur yang sangat penting. Ada beberapa pola yang dipergunakan oleh bank syariah, yaitu antara lain: 1. Dana prinsip mudzabaroh mutlaqoh saja. Dalam metode ini, pendapatan yang dibagi hasilkan adalah pendapatan yang berasal dari pengelolaan dana mudharabah mutlaqoh. Yang kedua, total sumber dana pihak ketiga atau prinsip wadiyah dan mudharabah mutlaqoh. Dalam hal ini, bank syariah menetapkan sumber dana yang diperhitungkan dalam bagian hasil usaha adalah semua penghimpun dana dari pihak ketiga yang meliputi penghimpun dana dengan prinsip wadiyah maupun dengan prinsip mudharabah mutlaqoh. Yang ketiga, total sumber dana atau prinsip wadiyah dan mudharabah dan modal.
Metode lain, penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah didanai dari sumber dana yang ada pada bank tersebut yang telah dicampur menjadi satu, atau pooling fund, baik berasal dari prinsip wadiyah, prinsip mudharabah, maupun yang berasal dari bagian modal bank syariah sendiri. Faktor yang ketiga yaitu jenis penyaluran dana dan pendapatan yang terkait. Penentuan jenis kelompok penyaluran yang dilakukan oleh bank syariah juga sangat berpengaruh terhadap pendapatannya yang digunakan sebagai unsur perhitungan distribusi hasil usaha. Dalam perhitungan distribusi hasil usaha, terdapat beberapa hal pola yang dipergunakan oleh bank syariah, yaitu sebagai berikut. Yang A. Prioritas penyaluran atau penyaluran utama dan penyaluran lainnya. Bank syariah menetapkan penyaluran utama yang meliputi penyaluran dengan prinsip bagi hasil dan menetapkan penyaluran lainnya yang diperkenankan sesuai prinsip syariah. Misalnya penyaluran pada sertifikat investasi mudharabah antar bank atau SIMA atau sertifikat wadiyah Bank Indonesia SWBI. Yang B. Total penyaluran dana. Bank syariah tidak menetapkan prioritas dalam penyaluran dananya. Semua penyaluran dana yang diperkenankan oleh prinsip syariah dilakukan tanpa prioritas oleh bank syariah. Faktor yang keempat yaitu penentuan pendapatan dibagi hasilkan. Sistem distribusi hasil usaha pendapatan yang dibagikan harus sesuai dengan paragraf 16 PSAK 59 tentang perbankan syariah dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 14 DSN MUI 9 2000 tanggal 16 September 2000 dengan sistem distribusi hasil usaha, yaitu pendapatan yang dibagikan antara mudharib dan sohibul mal adalah pendapatan yang nyata telah diterima cash basis, sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan accrual basis tidak dibenarkan untuk dibagi antara mudharib dan sohibul mal. Konsep dan mekanisme perhitungan bagi hasil usaha LKS atau Lembaga Keuangan Syariah. Konsep bagi hasil berbeda sama sekali dengan konsep bunga yang diterapkan pada lembaga keuangan konvensional. Dalam kasus perbankan syariah atau koperasi syariah, misalnya konsep bagi hasil yang biasa diterapkan adalah sebagai berikut. 1. Pemilik dana menginvestasikan dananya yang melalui lembaga keuangan syariah atau LKS yang bertindak sebagai pengelola dana. Yang kedua, pengelola LKS mengelola dana tersebut dengan menggabungkan dana pooling of fund dengan sumber lain seperti modal dan dana titipan atau wadiyah, dan selanjutnya LKS menginvestasikan dana tersebut ke beberapa proyek usaha atau pembiayaan yang layak dan dinilai menguntungkan serta memenuhi aspek syariah. Yang ketiga, kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut. Yang keempat, pembiayaan yang diberikan LKS akan menghasilkan pendapatan berupa margin atau jual beli bagi hasil atau sirkah dan jasa sewa atau ijarah yang akan dibagi hasilkan kepada nasabah deposan sebagai sohibul mal sesuai dengan nisbah yang disepakati. Selain pendapatan yang disebutkan sebelumnya, pendapatan operasi utama, terdapat pendapatan lain yang harus dibagi hasilkan kepada nasabah dengan ketentuan bahwa pendapatan yang dibagi hasilkan adalah
semua pendapatan yang dihasilkan oleh LKS dengan sarana menggunakan dana mudharabah. Oleh karena itu, segala pendapatan yang diperoleh dari hasil pembiayaan yang menggunakan dana nasabah harus diikut sertakan dalam perhitungan distribusi bagi hasil usaha. Adapun tata cara perhitungan bagi hasil di LKS biasanya mengikuti prosedur sebagai berikut. 1. Menghitung saldo rata-rata harian atau SRRH. Sumber dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki. Misalnya tabungan mudharabah dan investasi mudharabah. Yang kedua, menghitung saldo rata-rata tertimbang sumber dana yang telah disalurkan ke investasi dan produk-produk pembiayaan lainnya. Yang ketiga, menghitung total pendapatan yang diterima dalam periode berjalan, khususnya pendapatan operasi utama dan pendapatan dari produk dan jasa yang menggunakan dana mudharabah. Yang keempat, membandingkan antara jumlah sumber dana dengan total pembiayaan yang telah tersalurkan untuk menghitung porsi pendapatan yang akan dibagi hasilkan. Yang kelima, mengalokasikan total pendapatan yang dibagi hasilkan ke masing-masing klasifikasi dana yang dimiliki sesuai data saldo rata-rata tertimbang. Yang keenam, mengalokasikan pendapatan yang sudah dihitung untuk setiap sumber dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Yang ketujuh, mendistribusikan bagi hasil sesuai dengan nisbah masing-masing pemilik dana sesuai jenis sumber dana yang dimiliki. Yang kedelapan, mencatat dalam jurnal distribusi bagi hasil. Jurnal distribusi bagi usaha sebagai bagian dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang merupakan rekonsiliasi pendapatan lembaga keuangan syariah atau LKS yang menggunakan dasar accrual basis dan pendapatan yang dibagi hasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas atau cash basis. Laporan ini disusun dengan tujuan untuk memastikan jumlah bagi hasil yang akan didistribusikan kepada pemegang rekening investasi mudharabah mutlaqoh. Jumlah dana yang akan dibagi hasilkan harus menggunakan perhitungan basis kas, sehingga pendapatan yang baru diakui secara akuntansi tapi belum. Laporan rekonsiliasi ini menyajikan beberapa hal, antara lain 1. Pendapatan usaha utama atau operasi utama seperti jual beli, syirkah maupun sewa atau sewa beli yang intinya menggunakan dana dari pemegang rekening mudharabah mutlaqoh. Yang kedua, penyesuaian atas pendapatan usaha utama. Penyesuaian atas pendapatan usaha utama ada 2, yaitu pendapatan usaha utama periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima, dan pendapatan usaha utama periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan. Yang ketiga, pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Yang keempat, bagian LKS atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Yang kelima, bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Bagi hasil yang sudah didistribusikan ke pemilik dana dan bagi hasil yang belum didistribusikan ke pemilik dana. Sekian, terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.